Cinta News and Talk. Menjelang pemilu serentak 2024, netralitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian khusus sejumlah lembaga karena ada kecenderungan mengalami peningkatan sejak tahun 2019 lalu. Apa antisipasi yang dilakukan oleh Kemendagri untuk penanganan hal ini? Kami temui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andes Bakhtiar MSI. Kami buka line telepon untuk Anda 0215869000, SMS WhatsApp di 08118065 Bakhtiar. Getar Pemilu 2024. Pak Bakhtiar, apa antisipasi yang dilakukan Pak Bakhtiar? Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakhtiar. Iya. Jadi Mas, ini sebenarnya adalah otoritas kewenangan Bawaslu RI dan jajaran terkait dengan penguasaan pemilu. Jadi itu otoritasnya Bawaslu. Jadi Kementerian Dalam Negeri ini adalah posisinya adalah mendukung tugas-tugas Bawaslu, termasuk menjaga netralitas dari semua pihak sebenarnya. Bukan hanya ASN, ada TNI, ada Polri. Netralitas penyelenggara pemilu dan netralitas aktor-aktor lainnya siapapun yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu gitu, dan maupun pemilihan kepala daerah gitu. Nah, ini minggu lalu itu sudah ada upaya dari Bawaslu membuat putusan bersama Menteri Dalam Negeri, dilaksanakan bersama Menpan RB, kemudian Ketua KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Kepala BKN. Penandatangannya sudah dilangsungkan minggu lalu di kantor Menpan RB. Kebetulan kami juga hadir mendampingi Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, kemarin itu di Bali dilanjutkan lagi semacam fakta integritas antara Bawaslu RI dengan kepala daerah se-Indonesia, khususnya gubernur dilaksanakan di Provinsi Bali. Nah, kita tentu memberi tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai pembina pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, oleh karenanya itu tugas kita Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya positif dari Bawaslu yang jauh-jauh hari ini sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan supaya hal yang sama tidak terulang lagi di pemilu dalam tahapan pemilu 2024 maupun pilkada serentak 2024 yang akan datang. Jadi kita prinsipnya sangat mendukung dan respek kepada kawan-kawan Bawaslu yang melakukan upaya-upaya dan inovasi dalam melakukan ini dari jauh-jauh hari. Gitu, Ya, Pak Bakhtiar, bagaimana memastikan supaya pelayanan publik selama tahun politik ya, karena ada kekhawatiran kalau memang nanti terjadi misalnya netralitas ASN yang akan diarahkan ke salah satu pasangan misalnya, ini kan prosesnya cukup panjang sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak Bakhtiar. Ya, itu dia Mas. Jadi memang ini sesuatu ya yang menjadi tantangan kita dalam setiap penyelenggara pemilu. Di satu sisi kawan-kawan ASN itu memiliki hak politik ya, memiliki hak politik untuk memberikan memilih, hak memilih. Jadi tapi di sisi lain sebagai aparatur negara udah tegas dan jelas baik di undang-undang ASN maupun pengaturan-pengaturan lainnya bahwa birokrasi itu ya, kita yang PNS ini termasuk TNI Polri harus netral gitu, netral kepada seluruh kontestan politik gitu. Nah, memang pekerjaan tantangannya adalah kalau dulu mungkin Mas, jadi kalau menjaganya itu kan kelihatannya nyata di masyarakat saja ini, kelihatan nih di dengan mata telanjang kita bisa lihat kalau misalnya ada aktivitas seorang ASN misalnya menghadiri kegiatan kegiatan politik misalnya atau aktivitas fisik. Nah, hari ini tantangannya pengalaman kita 2019 yang lalu, dua aktivitas itu sebenarnya, satu di alam nyata, satu lagi alam tidak nyata di dunia maya. Di alam tidak yang nyata. Paling galak kan yang di alam yang nggak nyata ini, Pak. Alam tidak nyata, pengalaman kita 2019 misalnya memberikan like, komen dan seterusnya. Mungkin ASN-nya itu tidak tahu kalau
like-nya itu bisa diketahui oleh Bawaslu gitu. Karena kan mungkin dia identitasnya disebutkan nama lain, tetapi kan semua sekarang bisa bisa dicek, bisa diketahui gitu. Nah, ini saya kira juga kita harus memberikan edukasi kepada teman-teman ASN. ASN kita ini kan bukan hanya Jakarta atau di Pulau Jawa ini, Mas, mungkin yang relatif memiliki juga pemahaman yang cukup gitu ya. Nah, lain kampung, lain daerah itu ya kita jujur saja budaya organisasi, budaya ASN ini sangat terpengaruh oleh budaya lokal setempat. Ya, dan semangat patron klan misalnya gitu ya. Jiwa patron klan terhadap tuannya misalnya dengan kepala daerahnya, masing-masing daerah itu beda. Mungkin kalau Jakarta biasa-biasa saja mungkin itu pegawai dengan kepala daerahnya. Tetapi di daerah-daerah di luar Jawa semakin jauh pedalaman, bahkan di Pulau Jawa sendiri gitu, itu patron kalian sangat tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ini tidak bisa menahan diri. Maka data menunjukkan 1.500-an kalau nggak salah kemarin datanya ke Bawaslu. Jadi cukup signifikan sebenarnya. Kenapa harus netral? Karena memang ASN ini kan penyelenggara negara ya harus sama memberikan pelayanan secara adil gitu kepada semua pihak gitu, menjaga pelayanan publik negara tetap berjalan, pemerintahan daerah tetap berjalan, walaupun ada sebuah aktivitas dalam negara ini yang disebut pemilu itu. Jadi pemilu dan pemilihan kepala daerah sebagai sistem tubuh negara ya, sistem kalau negara dipersonifikasi seperti orang manusia. Ini adalah sebuah aktivitas biasa gitu. Kita orang manusia ada waktu makan, minum, tidur, berjalan, dan seterusnya. Nah, aktivitas negara juga begitu. Ada pembangunan, ada macam-macam aktivitas termasuk kegiatan pemilu. Jadi sesuatu yang biasa, dan si ASN ini adalah menjaga semua sistem itu bekerja begitu, aktivitas apapun yang sedang dilakukan oleh negara gitu, termasuk aktivitas politik gitu. Jadi itu memang Mas itunya dia. Ya. Pak Baktiar, kita sapa pendengar dulu ya. Ada Pak Dadang di Bogor, dan untuk pendengar yang lain silakan 0215869000. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Assalamualaikum, Kang Wiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Pak Bahtiar, Pak Direktur Negeri. Amin. Iya. Ini Pak Dadang dari Air Mancur. Pak Dadang siap Kang, perintah Kang. Pak Bahtiar, ini terkait tentang ASN yang netral dan Polri termasuk TNI itu kan harus netral di Iya, seluruh penyelenggara negara. Yang saya tanyakan ketika nanti data pribadi tiba-tiba masuk itu ke dalam kancah politik, tahu-tahu tidak tahu, ya yang bersangkutan tidak tahu-tahu masuk sebagai pendukung. Itu bagaimana tindakan Polri terhadap data pribadi yang bersangkutan tidak tahu menahu, tahu-tahu masuk menjadi tim pendukung, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Pak Baktiar. Selanjutnya ada Pak Adi di Bintaro. Silakan Pak Adi. Halo, selamat pagi Pak Baktiar. Pagi Mas Adi. Silakan. Ya, selamat pagi Pak. Ya, ini udah kami di 2024. Pak, saya cuma usul aja nih Pak. Memang agak susah ya. Maksudnya manusia itu kan mungkin ya pengen juga memilih, pengen berkontribusi gitu loh untuk memilih ininya, termasuk juga ASN. Dan yang lebih ini tuh yang lebih harus dijaga itu netralitasnya sebetulnya adalah anggota KPU dan Bawaslu. Ini yang sebetulnya yang sangat amat harus dijaga gitu loh. Saya usul mungkin bisa nggak semua anggota KPU, anggota keluarganya, Bawaslu itu dicabut aja hak politiknya dulu selama menjabat. Itu yang paling pasti Pak, karena kalau dia nyoblos tertentu itu hatinya tuh pasti kayak pengen mendukung yang dia coblos gitu Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya, terima kasih Pak Adi di Bintaro. Langsung ditanggapi dulu Pak Baktiar. Mas Wiryo, saya kira yang disampaikan oleh Pak Dadang yang pertama tadi itu kan ini kewenangan Bawaslu Mas, jadi kan tidak serta-merta orang lalu diberi hukuman atau sanksi gitu. Termasuk bisa juga ada fitnah terhadap misalnya seseorang
dianggap PNS ini. Kadang-kadang kan di internal Pemda juga kan kadang-kadang juga ada kompetisi-kompetisi yang tanda kutip Mas Wiryo sesama pegawai kan. Gitu. Bisa saja seseorang dilaporkan ke Bawaslu dianggap tidak netral dan seterusnya. Itu kan ada mekanisme verifikasinya. Ada di Gakumdu itu, Mas. Jadi penegakan hukum terpadu di Bawaslu provinsi, kabupaten, kota itu kan ada tempat diuji di situ. Kemudian bahkan juga ASN-nya juga tetap diberi kesempatan untuk memberi keterangan atau ya semacam inilah. Jadi tidak bisa orang juga serta merta gitu. Jadi pegawai pun juga bisa melawan juga gitu. Baik secara hukum gitu ya. Untuk kalau misalnya ada fitnah-fitnah seperti itu. Jadi termasuk data-data yang tidak akurat tadi. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Adi. Jadi memang ASN ini hanya salah satu faktor yang diidentifikasi memiliki potensi membuat kontestasi tidak adil gitu, karena adanya birokrasi yang yang tidak netral. Tetapi benar dari seluruh faktor itu mungkin faktor penyelenggaranya sendiri, baik KPU Bawaslu-nya itu, ya ibaratnya kalau pertandingan bola Mas Wiryo, tentu yang paling berbahaya itu juga adalah panitia dan wasitnya kan. Panitia dan wasitnya, kalau pertandingan bola itu ya panitia dan wasitnya itu kan KPU Bawaslu. Nah, Undang-Undang Dasar Negara memerintahkan KPU, Bawaslu, DKPP itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, nasional, dan tetap. Jadi dia tidak bisa, dia harus memang betul mandiri, jadi harus kuat gitu. Boleh ada hubungan-hubungan personal dengan seseorang dan lain sebagainya, tetapi dari sisi keputusan itu tetap harus dia mandiri dan netral itu. Saya setuju sekali Mas Adi itu, karena praktek-praktek juga menunjukkan memang faktor yang lebih kuat di antara seluruh itu kan ibaratnya kalau ASN kan eksternal dia Mas. Dia masuk ke TPS juga bisa diusir dia, nggak mungkin. Tapi mungkin dianggap punya pengaruh gitu loh Mas. TNI Polri juga demikian gitu. Termasuk yudikatif gitu, lembaga yudikatif. Karena pemilu ini memang kaitannya banyak sekali. Misalnya dengan yudikatif apa hubungannya? Kan ada sengketa-sengketa yang harus diselesaikan di lembaga peradilan, Mas Wiryo. Ada PT-UN, ada DMA, dan proses-proses hukum. Jadi kita ini adalah eksternal dari penyelenggara, itu adalah sifatnya mendukung semua itu. Nah, khusus Kementerian Dalam Negeri punya kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Kita diperintahkan dalam undang-undang untuk mendukung penyelenggara pemilu. Dalam hal ini salah satunya adalah dukungan kita adalah menjaga netralitas ASN. Kenapa Bawaslu minta sama kita? Karena Bawaslu itu tidak bisa menindak ASN langsung, Mas. Gitu. ASN ini berdasarkan undang-undang pejabat pembina kepegawaian, yaitu yang bisa mengangkat, memutasikan, memberhentikan, memberi sanksi mulai dari ringan, sedang sampai yang paling berat. Kalaupun ada dinyatakan putusan misalnya Bawaslu nyatakan seorang dinyatakan melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat. Yang menghukumnya bukan Bawaslu, Mas. Yang menghukumnya adalah kalau dia pegawai Pemda kabupaten, maka bupatinya yang bisa menindaknya. Jadi kalau ada putusan lalu bupatinya tidak menindak bagaimana? Kan gitu, Mas. Jadi digantung-gantung aja misalnya sampai selesai pemilu, santai-santai aja orang itu. Karena tidak sudah ada putusan Bawaslu misalnya menyatakan mestinya dia misalnya dinonjokkan misalnya atau diberi sanksi ringan atau sedang gitu. Tetapi sampai selesai pilkada, selesai pemilu, kepala dinas atau camat atau pegawai yang bersangkutan tidak ditindak. Itu kan menjadi presiden buruk bagi birokrasi. Oh, ternyata kalau kita ASN ini berpihak begitu, ternyata nggak diapa-apain juga gitu. Kira-kira gitulah pesannya teman-teman Bawaslu. Jadi supaya hal-hal itu tidak berulang gitu. Jangan ada hal yang sama terjadi lagi di Deru. Maka inilah inovasinya kawan Bawaslu sejak awal membuat komitmen, membangun kerjasama dengan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Saya kira bagus sekali ini upaya Bawaslu ini. Itu supaya juga menjernihkan masalah sejak awal dan kelihatan dari Bawaslu ini sekarang ini cara pencegahan lebih utamakan. Nah,
Yang saya sampaikan tadi Mas Suryo, mungkin kalau di alam nyata lebih mudah itu terlihat pegawai aktivitasnya. Yang paling sulit ini adalah di alam tidak nyata, kan gitu Mas. Itu alam tidak nyata. Seseorang ASN misalnya pada masa kampanye memberikan like kepada capres tertentu, atau pada saat pilkada memberikan kepada calon anggota DPR tertentu, anggota DPD tertentu, pada masa kampanye tahun depan tuh memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu. Jadi tersirat jelas dukungannya ya Pak. Pegawai-pegawai ini kan mungkin kita harus edukasi sejak awal. Jadi menurut saya ini bagus Bawaslu. Kamu itu kita ini semua ini terpantau loh. Ada nanti patroli cyber dari Bawaslu, mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan di bidang itu. Jadi tidak ada lagi kita ada aktivitas pegawai ini semua bisa terlihat seperti akuarium kira-kira gitu loh Mas. Nah, Pak Bahtiar bicara soal netralitas netral ya. ASN itu kan inginnya ya netral aja, tapi kadang-kadang yang bikin nggak netral itu karena diarahkan oleh kepala daerahnya, misalnya diarahkan kemana begitu. Nah, ini bagaimana nih Kemendagri memastikan supaya kepala daerah juga cawe-cawe juga gitu loh Pak Bahtiar. Nah, inilah yang sejak dini kita ingatkan gitu Mas. Mestinya para pihak gitu ya, bukan hanya kepala daerah sebenarnya itu Mas, karena calon kepala daerah kan bukan hanya kepala daerah gitu, termasuk kan kontestan yang baru misalnya kan para calon kepala daerah, calon DPR, calon presiden, tim sukses gitu Mas, gitu calon DPD. Nah memang ada keluhan kawan-kawannya pegawai PNS di kita, ada kadang-kadang di daerah tertentu atau tempat-tempat tertentu situasi ketidakberdayaan itu Mas. Maka dulu waktu bahas Undang-Undang 7 2017, saya kebetulan ketua tim yang memimpin tim pemerintah waktu itu di tim teknisnya, memang sempat mengusulkan yang diberi hukuman terberat itu adalah yang mengajak gitu loh Mas. Gitu. Misalnya tim sukses yang mengajak, kepala daerah yang memajak, atau mengkondisikan bahkan memaksa Mas. Di tempat tertentu itu teman-teman pejabat di daerah itu bahkan diteror Mas. Awas loh kalau nggak dukung gue nanti kalau saya nonjokkan jadi camat, saya nonjokkan kepala dinas. Dan kalimat itu pada saat kampanye terbukti juga Mas. Begitu selesai pelantikan kepala daerah, banyak sekali pegawai bisa langsung 20 orang, 30 orang langsung hilang semua jabatannya. Bisa dibayangkan Mas. Biasa naik pakai mobil camat, punya mobil dinas, tiba-tiba hilang itu. Wibawa itu di tengah masyarakat, dan itu fakta telanjang mata kita lihat gitu. Nah memang kita harus akui ada kekurangan dalam hukum itu gitu, ada kekurangan hukum. Nah hari ini memang pegawainya yang disasar ini, terlepas pegawainya, jadi pegawainya memang harus kuat dari godaan. Ada yang paksa, ada yang teror, yang melapor aja. Kalau ada yang tim sukses atau ini melapor aja kalau Anda tidak bisa melakukan itu gitu. Ya walaupun kenyataannya yang tidak yang netral itu malah kadang-kadang dianggap tidak dianggap yang netral itu justru dianggap bermasalah oleh tim sukses gitu loh Mas. Justru yang nonjok duluan dia gitu. Iya. Pak Bahtiar, kita ketidakberdayaan itu saya kira harus diatasi dari sisi hukum ke depan. Tapi hari ini hukumnya bilang begitu. Teman-teman ASN, ya ini situasinya sudah semakin terbuka, semua orang memandang, masyarakat juga bisa melaporkan kepada Bawaslu, siapapun bisa melaporkan. Ini peringatan dini kira-kira yang disampaikan oleh Bawaslu, ini harus menjaga netralitasnya. Kepala daerah pun yang bahkan calon-calon atau tim sukses pun nanti bisa juga dilaporkan oleh masyarakat ketika mencoba mobilisasi atau memaksa atau membuat ASN tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Semua ini kita lakukan supaya pemilu kita itu menjadi pemilu luber jurdil gitu. Kan itu Mas. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apa resikonya Mas Wiryo? Resikonya kalau misalnya sempat ini kita tidak lakukan, pemilu kan intinya kepercayaan publik harus dipastikan berjalan adil, fair gitu, supaya hasil pemilu diterima oleh semua pihak dan berintegritas. Saya kira Mas Wiryo gitu Mas Wiryo. Selanjutnya ada Pak Sabto di Depok. Pak Sabto silakan Pak Sabto. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak Sabto. Ya, saya sih nanggepin dikit tapi ngelitik gitu, geli lah. Ini karena apa ya, klasik banget ini dari dulu. Setiap awal pemilu mungkin kayaknya ASN itu kartu as kayaknya. Jadi kalau sudah menjabat kartu mereka mereka sudah nyaman, mereka sudah bisa mengondisikan. Ini yang kebakaran jenggot yang mau nyalon
Karena mereka tahu kartu asnya ada di ASN. Yeah. Jadi klasik banget, kok nggak bisa diatasin? Bagaimana caranya? Ya memang ini mungkin kayaknya ya memang dipiara gitu. Tapi dibuat opini-opini yang seolah-olah padahal ya ntar kalau udah jadi diam 1000 bahasa, yang mau nyalon kebakaran jenggot, itu klasik banget. Jadi ya mohonlah kalau mau dirumuskan yang benar. Jadi ya kalau mau jurdil ya memang dari dulu motonya jurdil, luber, itu udah nggak berubah-ubah dari zaman dulu gitu. Yeah. Tapi kalau ntar akhir-akhirnya juga ya masalah kotak suara dari kardus itu kan juga ya mengerikan gitu loh. Ya mohon ditinjau kembali kalau ASN ini memang jadi kartu as ya monggo dilanjut aja gitu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sabto. Kemudian Pak Bambang di Bekasi, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan KPU Bawaslu sehat selalu untuk mengemban amanah. Amin. Pak Bahtiar, kalau saya usul, ini kan negara udah canggih Pak. Kalau bisa itu melalui KTP yang ditempel aja kan sekarang di mall-mall kan tinggal nempel doang itu kan. Masa nggak bisa Pak? Terus nomor satu kan. Barcode begitu maksudnya? Iya, barcode segala itu. Terus mengenai ini data sekarang kan udah resmi itu tinggal presiden itu agar semua didata ASN semua pegawai negeri TNI Polri kan bisa. Kalau ASN itu merah kan bisa, masa nggak bisa dibikin canggih itu? Kan data-datanya sekarang udah ada undang-undangnya, jadi tinggal ngusulin aja Pak agar supaya jurdil benar-benar terarah dan benar-benar bisa memantau. Bapak kan jadi enak gitu nantinya. Kan kalau memang ada penyelewengan kan bisa diviralkan gitu Pak. Kan udah canggih Pak sekarang. Gimana supaya masa depan kita itu tinggal nempel doang Pak. Terus ini seperti ASN itu bikin aja tanda AB merahnya gitu Pak. Jadi ketahuan siapa yang mau curang mau itu kan tinggal Bawaslu nih harusnya undang-undangnya benar diperketat, sanksinya diperketat gitu agar bisa dipantau benar-benar. Kan udah canggih Pak, mohon gitu Pak, diusulin semua pihak, dikumpulin, dibicarakan Pak, agar masa depan kita Bapak tinggal mantau mengawasin aja gitu Pak. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bambang di Bekasi. Saya sambung beberapa komentar melalui WhatsApp Pak Bahtiar, nanti sekaligus ditanggapi. Dari Pak Giri, saya mantan ASN. Kalau bicara ASN netral nggak 90%, ya nggak juga lah ya. Kemudian Pak Sutrisno Susilo ya. Kemudian Pak Giri, ya memang harus netral. Bagaimana mungkin jika seperti era yang lalu misalnya KPU diangkat jadi orangnya. Ya ini salah satu contoh saja. Kemudian saya rasa ASN itu pada dasarnya semuanya netral Pak. Jadi yang harus dijaga dan kalau perlu dihukum itu justru ngajak ASN untuk nggak netral. Nah ini ya, jadi para penguasa yang harus berintegritas untuk tidak ngajak ASN. Ya ini Pak Gali. Kemudian tidak akan netral sebab mereka memiliki kepentingan jabatan. Ini Pak Aro juga. Kemudian Pak Askia Rostiani, susah sih, banyak kepentingan. Jadi apalagi Pak Indra misalnya, kepala daerahnya juga banyak kepentingan karena mereka kader dari partai, pasti nanti diarahkan kemana-mana. Ini Kemendagri harus sangat ketat memagari mereka kepala daerah supaya nggak cawe-cawe nih. Pak Bahtiar silakan Pak. Iya, Pak Sabto, masalah klasik benar nih Pak Sabto itu, Mas Wirjo. Gitu. Jadi maka di negara-negara maju seperti Jerman, ASN itu ikut partisipasi pemilu, mendukung boleh aja gitu. Belum tentu juga kalau dia mendukung diikuti oleh orang kan gitu. Itu dibebasin saja gitu. Bahkan boleh saja, bahkan tentaranya pun boleh begitu. Nah di negara demokrasi maju ya itu bebas aja gitu. Karena mungkin dia pikir seketat apapun misalnya ditahan gitu, tetap aja itu ada tidak partisan-partisan itu gitu. Jadi ada pilihan-pilihan kebijakan seperti itu. Nah sama dengan ASN tadi, ASN ini kesulitannya dalam undang-undang kita, dia kan memiliki hak memilih Mas Suryo. Saya memiliki hak memilih kepala daerah, hak memilih gubernur, sepanjang tidak dicabut oleh pengadilan atau dalam kondisi tertentu tidak mampu memilih gitu. Nah kita ini pasti punya pilihan. Jadi kalau dalam jiwa setiap manusia ASN ini 4,3 juta orang, dia punya pilihan-pilihan sendiri terhadap orang gitu.
sebenarnya dalam pikirannya pasti tidak netral sebenarnya. Hanya di ruang publik dia tidak boleh mengartikulasikan, tidak boleh menarasikan, tidak boleh menampilkan dalam hal gerak hidupnya sebagai ASN. Nah, ketika dia menjalankan tugas sebagai ASN, dia harus mewujudkan netral. Di undang-undang kita itu bahkan boleh menghadiri kampanye loh, ASN itu. Tetapi jangan mobilisasi orang. Tapi kalau diam-diam saja gitu. Jadi ASN ini ibaratnya ya semacam cinta dalam hati aja, Mas. Kalau cinta sama seseorang gitu dalam hati aja. Kira-kira gampangnya gitu loh, Mas. Nggak boleh membuat emoji gitu loh, Mas. Menunjukkan. Jadi sisi undang-undang haknya diakui, dilindungi gitu. Tapi tidak boleh diartikulasikan kan gitu, Mas. Ya. Tidak boleh disuarakan publik. Jadi ini peringatan aja sih kepada teman-teman ASN. Karena itu ada konsekuensi terhadap teman-teman ASN itu. Nah, saya setuju semua yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk Pak Bambang sebenarnya ya. Pak Bambang, apakah misalnya kita elektronik jawabannya? Iya, itu iya betul, salah satu jawabannya itu. Tetapi untuk diketahui di negara demokrasi maju, yang elektronik pun dianggap bermasalah. Di Amerika sendiri, itu kalau di TPS itu ada dua pilihan kan. Bisa menggunakan e-voting, bisa juga menggunakan manual gitu. Nah, justru sekarang juga ada mempersoalkan elektronik itu karena gampang dihack, gampang dimanipulasi juga dengan teknologi tertentu. Jadi isunya soal elektronik ini adalah isunya soal keamanannya itu, Mas, tentang security-nya gitu. Nah, ini tentu di Indonesia kenyataannya belum seragam sinyal itu, Mas. Mas Wiryo, di daerah tertentu belum ada sinyal. Iya, belum ada sinyal. Nah, tetapi sebuah ide mungkin di daerah-daerah perkotaan itu bisa aja mungkin ke depan kita pikirkan. Tapi hukum pemilu dan hukum pilkada yang tersedia hari ini belum memungkinkan gitu, Mas Wiryo. Saya kira itu mungkin kita siapkan untuk pemilu dan pilkada 2009 ya. Mungkin kita harus siapkan dari sekarang itu perangkatnya karena juga membutuhkan dana, teknologi, SDM, metode yang harus kita pikirkan secara dengan baik. Nah, kemudian dari sisi hukumnya itu, Mas, kalau memang ASN, bahkan teman-teman ASN bilang, kalau begini terus daripada kita disalah-salahin gara-gara nge-like aja dianggap bermasalah, ya sudah cabut aja hak kami, hak memilih seperti TNI, kan tidak ada hak memilihnya gitu. Pertanyaan lanjutannya, kalau hak memilihnya ASN dicabut, berhenti nggak ASN itu menjadi tidak netral gitu? Berhenti nggak? Enggak, jaminan juga, Pak. Iya kan gitu. Jadi sebenarnya di negara maju itu justru dibebaskan, Mas. Gitu. Ini bukan dianggap sebagai pelanggaran gitu. Jadi hanya ada batasannya yang mana boleh, bahkan mana yang tidak boleh gitu. Misalnya kalau dalam bentuk mobilisasi menggunakan alat-alat negara, menggunakan biaya negara gitu, apalagi ya fasilitas negara itu yang nggak boleh. Sepanjang dia melakukan secara personal itu boleh gitu. Nah, tapi hukum kita hari ini kan ya sudah seperti cinta dalam hati aja, Mas. Pegawai itu kalau cinta pada seorang capres, calon DPR, ya nggak boleh diungkapkan lah gitu. Terutama di dunia maya hari ini, ya jangan sekali-kali kawan-kawan gitu. Hati-hati menunjukkan jari, tangan, ya kedipan, gerak tubuh, itu semua bisa bermasalah nanti itu, Mas, kita itu. Jadi nggak menarik sekali, jadi kasihan sekali nasibnya ASN ini, Mas, termasuk saya gitu, Mas. Ini kan jadi curhat ya, Pak. Foto nanti nggak boleh gaya-gaya juga, Mas. Gitu, nanti foto-fotonya dianggap partisan gitu. Iya, Pak Baktiar, tadi kan ada beberapa SMS, ada beberapa WhatsApp yang sama sebetulnya, yang bikin ASN nggak netral itu karena kepala daerahnya, karena dari partai politik mereka mengarahkan. Nah, sekarang bagaimana nih Kemendagri memastikan, atau mungkin ada pengawasan terhadap kepala daerah misalnya menggandeng Bawaslu dan lain sebagainya misalnya, supaya mereka juga tidak cawe-cawe ke para ASN ya, dengan ancaman misalnya kalau nggak dukung di non-jobkan dan lain sebagainya. Iya. Jadi kan ada, makanya, Mas, sudah ada kerjasama ya antara Bawaslu RI, Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pengawasan aparatur, BKN dengan Menpan RB sebagai regulator di bidang ASN. Nah, yang kemarin yang dilakukan oleh teman Bawaslu membuat kerjasama dengan kepala daerah, gitu, Mas. Ya.
Nah, ini saya kira bagus yang dilakukan oleh Bawaslu jauh-jauh hari. Nah, kita tahu nih kepala daerah ini kan politisi yang cari suara gitu, Mas. Iya. Iya. Nah, di sisi lain pegawai negeri ini, kepala dinas, staf itu kan gitu. Benar tadi masyarakat bilang, mereka bekerja 5 tahun misalnya dengan seorang kepala daerah, pasti ada hubungan-hubungan emosional gitu, Mas. Itu sesuatu yang manusiawi. Tapi harus kami ingatkan dari Kementerian Negeri dan Bawaslu bahwa itu manusiawi, tapi hukum positifnya menyatakan apapun bentuk aktivitas Anda yang melanggar dalam hukum pemilu tetap harus ditindak gitu, Mas. Jadi kita harus memberikan edukasi sama teman pegawai bahwa boleh Anda punya hubungan keluarga yang kebetulan mungkin saudara kandungnya yang calon bupati gimana, Mas? Saudara kandungnya yang jadi calon presiden bagaimana? Yeah. Saudara kandungnya yang calon DPR RI gimana gitu. Nah, hukumnya menyatakan tetap tidak boleh gitu. Jadi soal kemanusiaannya itu silakan, tetapi begitu soal urusan pemiluan wajib hukumnya netral gitu. Itu kata hukum pemilunya gitu, Mas. Yeah. Ya udah dalam hati aja gitu. Walaupun saudara kandungnya, adik kandungnya, atau orang tuanya atau anaknya yang sedang maju kontestasi politik begitu. Yeah. Itu begitu hukumnya, Mas. Jadi kita harus mengingatkan pegawai menjadi ya pelayan publik. Pelayan publik ini milik semua pihak. Siapapun kontestan gitu dia. Itu pegawai. Ya, risiko jadi pegawai. Siapa suruh jadi pegawai negeri gitu loh, Mas. Termasuk pegawai BUMN loh, Mas. Itu di undang-undang. Iya. Oke. Nah, ini dari Pak Sony di Bandung. Saya titip nih Pak, bagi siapa saja ASN yang tidak netral, ini harus ditindak tanpa pandang bulu. Sudahlah ASN bekerja saja, jangan ikut-ikutan dalam pemilihan gitu ya. Kemudian layani saja masyarakat, kebutuhan masyarakat gitu ya. Kemudian ASN netral, wah ini nggak mungkin, saya nggak yakin kalau ASN netral. Ini Pak Handoyo. Kemudian masyarakat sudah bertambah, persentase ketidakpercayaannya ya sudah bertambah. Kemudian Pak Bagio, tidak mungkinlah kalau ASN netral. Karena mereka juga punya hak sesuai dengan hati dan pikiran. Cuma sebaiknya tidak usah diobral di tempat umum dan tidak perlu komentar di medsos, karena akan membuat dia bisa kena peraturan di Pemda masing-masing. Jadi cukup dicurahkan dalam pemilihan, nanti saja itu yang bagus dan aman bagi ASN ya. Kemudian dalam hati sajalah cinta. Kemudian Pak Yono, kalau ASN betulan aktif di pengurusan RT RW misalnya, ada kegiatan persiapan dan lain sebagainya, menjadi bagian dari panitia, apakah itu juga termasuk tidak dibolehkan? Nah ini Pak Yono. Kemudian Pak Hengki, dalam laut siapa yang dalam laut dapat diukur, tapi dalam hati siapa yang tahu? Tapi tentu perilaku akan menunjukkan bagaimana sikap dia, bagaimana pola dia. Kira-kira begitu ya Pak Baktiar. Silakan Pak. Iya, Mas Wiryo, yang dihukum kalau ada perbuatan, Mas. Iya. Ya, kalau ada perbuatan dan tindakan gitu. Hati dan pikiran tidak bisa dihukum. Iya, iya. Gitu dia. Dan itu pun juga harus dibuktikan gitu. Dalam keadaan apa melakukan itu? Misalnya dia dalam keadaan terpaksa misalnya, diteror apa segala macam. Tentu kan ada pertimbangannya sendiri kan itu. Ada situasi ketidakberdayaan gitu. Nah, kalau kawan-kawan ada yang teror, ada yang paksa, kan bisa melaporkan ke Gakumdu juga, ke Bawaslu juga gitu. Nah, itu nanti diuji semua nanti itu pada proses pemeriksaan gitu, Mas. Apakah dia melakukan secara sadar, ada menstrualnya kalau kira gitu, ada niat misalnya ikuti tindakan, ataukah memang dia situasi terpaksa gitu, dipaksa atau terpaksa gitu, terkondisikan. Tentu itu kan bijaksana juga teman-teman Bawaslu yang menjadi pengawas dan penindak penegakan hukum pemilu itu. Nah, benar tadi bahasanya tadi. Jadi ya semacam cinta dalam hati aja itu. Jadi sepanjang masih di pikiran ya boleh, di hati boleh gitu. Tapi masuk ke TPS kan ASN ini kami kan ikut memilih juga, Mas Wiryo. Gitu. Kita datang ke TPS memilih ya sudah menggunakan. Malah justru harus menggunakan hak pilihnya gitu. Ya silakan saja gitu. Undang-undang negara kita bilang begitu. Saya kira Mas Wiryo ini kita, kalau saya respect lah dengan teman Bawaslu yang membuat ini jauh-jauh hari. Kampanyenya kan masih tahun depan, Mas. Masuk tahun bulan November di 2023. Tapi kan ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Nah, jangan sampai aktivitas-aktivitas hari ini nanti menjadi masalah nanti di kemudian hari. Jadi mengingatkan jauh-jauh hari. Dan terutama sebenarnya yang dunia maya nih, Mas. Kesadaran masyarakat termasuk ASN kan belum sama juga.
untuk menggunakan secara bertanggung jawab aktivitasnya di dunia media sosial misalnya gitu Mas. Nah itu kan bisa bermasalah kan nantinya gitu. Ini nah kita harus ingatkan bahwa itu bisa terpantau semua. Mungkin nanti teman-teman Bawaslu mungkin nanti bekerja sama pihak terkait melakukan patroli cyber mungkin tentang netralitas ASN. Jadi jangan sampai kawan-kawan ya sayang sekali gitu harus mendapatkan hukuman dari sesuatu yang mestinya bisa dihindari dan dicegah. Saya kira gitu Mas Wiryo. Baik. Ya. Saya bacakan beberapa komentar terakhir sebelum kita tutup. Ada Bu Sri Tati. Betul, pilihan politik itu harus disimpan dalam hati kita. Kita berada di kantor, baik kantor pemerintah ataupun swasta, akan terjadi benturan yang mempengaruhi pekerjaan dan pergaulan. Kalau di luar sih silakan saja, itu hak mereka ya. Nah kemudian Pak Yandi Suparji, ASN jangan nyoblos di kantor. Pak Bahar di Tangerang, semoga saja bisa netral ya. Tapi ini cuma bisa berharap saja sih, mudah-mudahan sih emang benar netral. Kemudian dari Pak Haryanto di Jelambar, ASN tidak mungkin netral Pak, pemilu serentak 2024, wah ini hidup mati ini. Kemudian Pak Yanto, semoga dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, misalnya ASN bisa netral. Bila mana kedapatan melanggar kode etik langsung diberhentikan saja. Ada aturan yang mengancam yang cukup tegas, ini mudah-mudahan bisa membuat ASN untuk netral. Kemudian bagaimana koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendegakan Aparatur Negara, birokrasi ya, ini yang penting supaya ASN, kepala daerah dan ASN tidak saling sandera. Nah ini silakan ditanggapi Pak Bahtiar. Iya, jadi kalau kerjasama itu kemarin sudah ada Mas, sudah ada. Jadi yang lalu juga di Pilkada 2020 sudah ada, 2019 sudah ada. Nah yang kita lakukan ini hari ini oleh teman Bawaslu yang kami dukung adalah upaya memperbaiki yang sudah baik sebenarnya di Pilkada pemilu sebelumnya. Bagaimana kejadian yang sama tidak berulang lagi di masa yang akan datang. Artinya pasti ada perbaikan metode, teknologi, mungkin prosedur acaranya yang juga akan teman-teman Bawaslu untuk dalam hal cara-cara untuk penanganan perkaranya ke depan juga ini. Maka jauh-jauh hari kan harus dilakukan. Dan terutama juga dalam hal penindakan dan penegakan hukumnya. Nah, kawan Bawaslu kan minta tolong betul. Ini yang kalau memang yang sudah dinyatakan bersalah, ringan, berat, atau sedang, itu memang benar-benar ditindak begitu oleh kawan kepala daerah gitu. Jangan dibiarkan, karena kalau kali kita membiarkan, itu menjadi contoh yang tidak apa-apa ya kita melanggar, toh kan tidak diapa-apain gitu. Nah, saya kira itu menjadi peringatan juga dari kawan Bawaslu. Saya kira kita semua, termasuk El Sinta yang hari ini memberi ruang untuk dialog seperti ini ruang baik bisa dihir. Jadi ASN juga tidak perlu takut juga, biasa aja. Ini kan bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Sudah kita alami dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Nah ini tinggal mengingatkan lagi, tahun depan itu kan ada pemilu, ada pilkada. Jadi hati-hati loh menggunakan tangannya gitu. Kalau dulu kata Pak Ketua Bawaslu, mulutmu harimau, hari ini adalah tanganmu adalah harimaumu sekarang. Salah pencet like dan seterusnya, itu bisa bermasalah nasib kita. Selain mulut juga jempol ya Pak. Iya, jempolmu adalah harimaumu, kira-kira gitulah. Baik Pak Bahtiar, mudah-mudahan kita semua bisa memastikan ya, bisa mengawal kontribusi mengingatkan masyarakat ya. ASN khususnya. Saya yakin penyelenggara semakin baik. Kita yakin bahwa pemilu dan pilkada serentak di 2022 kita bisa laksanakan lebih baik dan penuh integritas. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih. Cinta semuanya. Baik. Pendengar demikian tadi Dirjen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Andes Bahtiar MSI. Kami sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan beberapa tanggapan, diantaranya dari Pak Hamzah. Pak Hamzah, kalau orang cita-cita ingin jadi PNS, jelas ingin jadi yang harus dibenahi lagi mulai dari niat awal, kemudian netral seperti TNI Polri, ya, ini Pak Yanto, kemudian mungkin dan lebih baik seperti ASN itu netral ya, ini Pak Arief, kemudian sepertinya tidak mungkin netral, ini yang masih sanksi Pak Gatot, dan kita berharap bahwa netralitas ASN tetap terjaga. Elshinta News and Talk.